Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi semua pemirsa Klavos. Namun sebelumnya mari kita mohon anugerah Tuhan, singkapan firman Tuhan lewat doa kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami rindu untuk mendengarkan apa kata firman-Mu. Kami beri hati kami siap untuk dibangun oleh Tuhan. Roh Kudus bekerjalah dalam hidup kami agar kami dimampukan untuk melakukan apa kata firman Tuhan. Kami rindu Engkau singkapkan firman-Mu bagi kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita dalam kitab Amsal pada pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Sekali lagi saya baca untuk kita. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan bagi kita. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan. Kita tahu Allah menciptakan kehidupan saudara dan saya hidup di bumi untuk kita berkreativitas, untuk kita melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Artinya Dia tidak menciptakan saudara dan saya hanya duduk-duduk saja, hanya bermalas-malas saja, tetapi Dia menciptakan kita untuk kita bisa menjadikan satu perubahan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, oleh karena itu firman Tuhan mau mengajak saudara dan saya untuk di dalam seluruh kehidupan kita, mari kita terus membangun kehidupan kita dengan Tuhan. Artinya, kalau saudara dan saya terus membangun hidup saudara dan saya dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk mengerti apa yang sebenarnya Dia telah kerjakan dalam kehidupan kita dan apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saya percaya firman Tuhan hari ini tidak berbicara kepada saudara dan saya, berbicara hanya soal bagaimana kita bekerja keras dalam segala pekerjaan-pekerjaan kita, tetapi apa yang difirmankan kepada saudara dan saya lewat seluruh kehidupan kita, lewat apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, hendaklah kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Artinya, firman Tuhan mau mengajar saudara dan saya di dalam seluruh kehidupan kita. Kita tahu waktu Allah menciptakan manusia, Allah memberikan kuasa kepada manusia. Bahkan Allah memberikan kreativitas kepada manusia dengan cara manusia memberikan nama kepada hewan-hewan. Itulah kreativitas yang Allah berikan kepada manusia. Nah, ini yang Allah mau supaya seluruh kehidupan manusia harus hidup kreativitas dalam dunia ini, lewat pekerjaan kita, lewat kehidupan rumah tangga kita, lewat apa saja yang Dia percayakan bagi saudara dan saya. Hendaklah kita harus berkreativitas di dalam seluruh kehidupan kita. Supaya apa? Lewat kreativitas kita, kita tidak akan pernah mengalami kemiskinan. Lewat kreativitas kita, kita akan mampu menaklukkan dunia ini. Kita tahu dan kita mampu untuk melakukan apa yang terbaik di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Sehingga roh kemiskinan, kekurangan itu tidak akan kita miliki dalam hidup kita. Saudara, saya ingin katakan kepada saudara, Tuhan tidak pernah menciptakan hidup kita untuk susah-susah. Tuhan tidak pernah menciptakan hidup kita untuk hidup dalam kemiskinan, untuk mengalami kemiskinan dalam hidup kita. Yang membuat kita susah dan kita mengalami kemiskinan adalah kita sendiri. Karena apa? Kita tidak berkreativitas dalam hidup kita. Kita terlalu duduk enak dan kita hanya berharap kepada orang. Tetapi firman Tuhan mau saudara dan saya di dalam perjalanan kehidupan kita selama kita hidup. Kalau engkau mau kehidupan rumah tanggamu itu mengalami sesuatu yang baik, kalau engkau mau pekerjaan itu mengalami suatu peningkatan yang baik, kalau engkau mau supaya kehidupanmu itu dijauhkan dari segala kemiskinan dan segala kekurangan, maka belajarlah untuk berkreativitas di dalam seluruh kehidupan saudara. Makanya dalam kitab Amsal berkata kepada kita, orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Itu berarti kalau saudara hidup bermalas-malasan, engkau tidak berkreativitas dalam hidupmu, maka saya katakan tidak heran hidupmu itu akan rusak. Makanya firman Tuhan dalam kitab Amsal di bagian pasal yang ke-6 mengajak saudara dan saya untuk melihat, belajar dari semut. Pada pasal 6 dikatakan semut itu menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Nah, semut ini adalah binatang yang
perlu kita contohi. Dia tidak pernah berkekurangan. Karena apa? Dia tahu apa yang harus ia lakukan. Selama ada kesempatan, selama ada waktu, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, kita sebagai orang ciptaan Tuhan yang sempurna, karena manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Mari kita belajar. Jangan saudara mengeluh dengan kekuranganmu sekarang. Jangan engkau mengeluh dengan keterbatasanmu sekarang. Jangan engkau mengeluh dengan keadaanmu yang rusak atau keadaanmu yang susah sekarang ini. Karena saya katakan bagi saudara, Tuhan tidak menciptakan kita untuk mengalami hal-hal itu. Dia telah memberikan kreativitas bagi kita. Dia telah memberikan kuasa bagi kita. Saudara dan saya punya kemampuan yang hebat untuk menaklukkan dunia ini, untuk melakukan perubahan-perubahan dalam hidup kita. Kalau engkau mau hidupmu itu berubah, engkau tidak ditindis lagi oleh kemiskinan, engkau tidak ditekan lagi oleh kekurangan, engkau tidak ditekan lagi dengan masalah-masalah yang susah. Bangkitkanlah hidupmu dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Pastikan firman limpah dalam hidup saudara, supaya hikmat Tuhan berikan bagi saudara, untuk saudara tahu apa yang telah Tuhan taruh dalam hidup saudara dan apa yang harus saudara lakukan dalam perjalanan hidup saudara. Sehingga saya percaya lewat hidup kita, lewat apa yang kita lakukan, kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kita dapat menyatakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang hebat yang telah Dia lakukan dalam hidup saudara dan saya. Sehingga saudara, Tuhan akan memberkati hidup kita luar biasa. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Saudara dan saya dikuatkan menjalani hari-hari hidup kita ini. Jangan jadi pemalas, tapi baiklah kita menjadi orang-orang yang hidup dalam kreativitas. Karena Tuhan telah memberikan roh itu di dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Kau bekerja, mampukan kami untuk melakukan apa kata firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Biarlah kami terus dimampukan, hidup berkreativitas, hidup melakukan apa yang telah Kau tetapkan bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, dan kami terus memohon Tuhan, beri kami hikmat, kemampuan untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.